beliau ini, Masya Allah ya, itu rajin sedekah, ahli sedekah, rajin infak, rajin wakaf, ya. Jadi sebagian besar untuk infak, untuk sedekah masih sisa. Nah, sisanya inilah yang orang deteksi, orang hitung, ya, orang kalkulasi nilainya yaitu 6,2 triliun, 3,5 triliun dan seterusnya. Jadi sisa ini. Kalau kita mah beda, ATM udah dikumpulin, gabung lagi dengan yang di dompet, ya, di kantong, ya. Kalau kita hitung, bikin kita terharu, meneteskan air mata. Apalagi dihitung tuh hutangnya, aduh luar biasa. Ada novel yang lebih menyedihkan, ternyata yang paling menyedihkan adalah apa? Buku tabungan kita. Ya, itu lebih menyedihkan daripada buku novel ternyata. Ya. Nah, ini sisa harta para sahabat, Masya Allah. Oke? Nah, terus teman-teman ngomong, kalau ini ya, kenapa Muslim nggak mau kaya? Rata-rata berpikirnya apa? Kalau harta banyak, hisabnya lama. Sekarang saya mau tanya, mungkin nggak Zubair ini, ya, Zubair bin Awam ini lama masuk surga? Mungkin nggak Wali Songo yang pertama, ya, Maulana Maghribi lama masuk surganya? Ya, mungkin nggak Imam Malik, ya, Imam Hanafi lama masuk surganya? Bahkan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, itu saya lagi baca bukunya, sebenarnya dari dulu sudah baca, ya, tapi sekarang lagi baca lagi buku yang berbeda, ya, itu juga punya tanah wakaf yang banyak sekali. Ya, bahkan dia itu mewakafkan perumahan, bukan sekedar rumah loh, perumahan. Coba, Masya Allah. Jadi mapan finansial, kuat finansial, itu pendiri NU. Ya, pendiri Muhammadiyah juga sama, jangan ditanya. Ya, kalau dikonversi harta beliau itu triliun. Ya, itu pernah dihitung sama Republika, triliun hartanya, coba. Mungkin nggak ya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah lama masuk surganya karena hartanya banyak? Mungkin nggak kira-kira? Coba yang berani ngomong ya, mereka lama Pak masuk surganya Pak karena banyak harta. Ada berani ngomong nggak? Kalau ada setempeleng, udah. Kurang ajar, enak aja ngomongnya, ya. Saya percaya, kita percaya beliau-beliau insya Allah cepat masuk surganya karena hartanya buat kebaikan. Yang lama masuk surga itu Bapak, Ibu, ya, kalau hartanya itu bermasalah, nggak jelas. Dari mana? Nggak tahu dari mana. Nggak jelasin. Syubhat dihajar sama dia. Oke? Yang haram dihajar juga sama dia. Oke? Dari mana nggak jelas, belanja juga nggak jelas. Dan ketika punya itu, sombong takabur. Kalau kita bisa melakukan sebaliknya, dari mananya jelas, dibelanjakannya juga jelas. Ketika punya tidak sombong, tidak takabur, tidak meremehkan. Insya Allah itu meringankan hisab. Bahkan ada hadis riwayat Muslim mengatakan, ya, maaf saya lupa, riwayat Muslim atau Bukhari, ya. Jadi harta itu, ya, hijau, indah, ya, kalau engkau memetiknya dengan cara yang baik-baik, ya, jadinya bisa menjadi penolong syafaat di akhirat. Ini ada hadis sahih ini. Tapi kalau engkau mengambil dengan cara yang zalim, kerusakan, ya, maka harta itu akan seperti apa? Air laut yang tidak pernah memuaskan. Ini hadis sahih. Artinya apa? Kalau ngambilnya benar, ya, jadi hartanya hijau disampaikan, ya, hijau itu pertanda kemakmuran dan ketentraman, ya, kita ambil dengan cara yang baik, ya, itu akan bisa menjadi apa? Syafaat di akhirat. Untuk rumah tahfiz, ya kan? Bikin rumah sakit, ya, bikin pesantren, bikin sekolah, ya, bantu orang tua, keluarga besar, sesama tetangga, insya Allah kebaikan semua. Ya, nah ini alhamdulillah Mbak Uki sudah hadir, ya, Masya Allah, ya, sahabat saya Mbak Uki. Ini beliau, saya kenal beliau sama suami itu sebelum nikah, ya. Jadi suaminya Mas Rio juga saya kenal sebelum nikah, gitu ya. Kita acara bareng, seminar bareng, ya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah, ya, persahabatan sampai sekarang, dan kita bisnis bareng juga alhamdulillah. Coba saya sapa dulu Mbak Uki. Assalamualaikum Mbak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Mbak Uki? Sehat, alhamdulillah Mas Ipo. Apa kabar Mas Ipo? Alhamdulillah sehat. Di YouTube ada berapa ini sekarang? Di YouTube ada 16.000. Masya Allah. Masya Jadi Allah. mereka yang sudah mendaftar, ya, di Zoom memang kita batasi karena agak goyang, gitu ya. Nah, mereka udah nggak sabar nih nunggu Mbak Uki ini. 17.000, tambah lagi. Tafadhol Mbak Uki. Baik Mas Ipo, terima kasih guru saya nih, ya, Mas Ipo, ya, dan seluruh teman-teman yang bergabung di Zoom maupun di YouTube pada kali ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf kalau agak berisik sedikit. Saya lagi di pesantren nih Mas Ipo dan teman-teman. Lagi ada khataman Al-Qur'an, para penghafal Qur'an. Mudah-mudahan
tertularlah berkahnya insya Allah dari mereka-mereka semua yang khataman pada hari ini. Saya bahagia sekali karena pada hari ini Mas Ipo dan juga teman-teman semua kita bergabung di Zoom kali ini. Kita akan membahas mengenai Muhammad SAW sebagai pedagang, yang mana tadi Mas Ipo mungkin sudah menjelaskan di awal. Mungkin sekedar kita ingat kembali saja kisah yang sebenarnya teman-teman sudah tahu bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam berdagang. Bahkan sebenarnya hidupnya beliau lebih banyak waktunya dihabiskan untuk berdagang kalau dibandingkan dengan dakwah beliau dari lamanya usia beliau. Usia perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdagang sekitar 28 tahun kalau tidak salah teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana kisah tentang berdagangnya Rasulullah SAW. Kita mulai dari kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Kita tahu memang teman-teman sekalian bahwa Mekah itu adalah tempat yang sangat istimewa di Jazirah Arab. Kenapa? Karena di sana itu ada Ka'bah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, mereka memang beribadah dan pusat ibadahnya ada di kota Mekah karena ada Ka'bah itu tadi. Sehingga kita tahu bahwa kota Mekah menjadi tempat ziarah orang-orang Arab dari berbagai macam negeri. Kemudian ada satu tokoh sahabat sekalian. Kita kembali kepada sejarah. Ada tokoh namanya Hashim bin Abdul Manaf. Beliau menjadi tokoh yang sangat penting di kota Mekah, dan beliaulah yang berhasil membuka jalur perdagangan setahun 2 kali bagi orang-orang Quraisy, yaitu ke Yaman dan juga ke Syria. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy biasanya pada saat musim panas mereka melakukan perjalanan menuju ke Syria, Jordania, Palestina, Lebanon, bahkan sampai ke Turki, sampai ke Eropa Barat untuk berdagang. Pada saat musim panas musim dingin biasanya mereka akan menuju ke Yaman, ke Ethiopia untuk berdagang. Jadi kita lihat bahwa ternyata memang seluruh atau hampir seluruh orang-orang Arab Mekah ketika itu memang profesinya adalah pedagang. Karena tidak mungkin mereka berprofesi sebagai petani, sulit. Karena pada saat itu kondisi alam yang tidak memungkinkan, berbatu, kering, tandus, sehingga profesi dari hampir seluruh masyarakat Arab Mekah pada saat itu adalah mereka sebagai pedagang. Begitu juga sama dengan keluarga Rasulullah SAW yang profesinya juga adalah pedagang. Mari kita lihat teman-teman sekalian bagaimana jiwa bisnisnya atau jiwa dagangnya dari Nabi Muhammad SAW ternyata dipupuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini. Jadi menjadi seorang pedagang handal, Rasulullah SAW tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja, melainkan memang sudah sejak awal dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memiliki skill-skill untuk berdagang. Kita lihat pertama Rasulullah SAW memiliki mental yang sangat kuat dikarenakan sejak kecil beliau adalah seorang yatim piatu. Kita tahu sejarahnya bahwa di usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah yatim piatu. Diasuh oleh pamannya kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat usia-usia kecil seperti itu yang biasanya setiap anak berada dalam asuhan ayah, ibu penuh dengan kasih sayang. Rasulullah penuh dengan kasih sayang, hanya saja yatim piatunya membuat dari kecil mentalnya menjadi mental yang tangguh, mentalnya menjadi mental yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW kecil harus membantu perekonomian keluarganya sang paman. Karena setelah usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adalah orang yang hidup sangat sederhana. Sehingga sejak kecil Rasulullah SAW memang terlatih jiwanya untuk membantu perekonomian sang paman dengan bekerja serabutan untuk penduduk kota Mekah pada saat itu. Bayangkan di saat anak-anak lainnya asik, mungkin bermain, mungkin bermanja-manja dengan orang tuanya, tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil beliau dididik mentalnya menjadi mental yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, mental bisnisnya Rasulullah SAW itu sebenarnya dimulai ketika beliau selain menjadi pekerja serabutan di kota Mekah, beliau juga sejak kecil memang adalah seorang penggembala. Kita tahu bahwa seluruh nabi itu memang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang penggembala, karena di sanalah biasanya akan muncul sikap-sikap leadership dan manajemen yang baik. Kita lihat bahwa apa sih hikmah ketika Rasulullah SAW atau bahkan nabi-nabi yang lain menjadi seorang penggembala? Pertama, yang saya ucapkan tadi bahwa mereka memiliki leadership
dan manajemen yang sangat baik. Karena di dalamnya ada mengatur, menjaga, mengembangbiakkan hewan, dan itu tidak mudah. Jadi jiwa-jiwa leadership dan jiwa-jiwa manajemen yang baik itu ada ketika beliau-beliau ini menjadi seorang penggembala. Kemudian ketika menjadi seorang penggembala, Nabi Muhammad SAW belajar menemukan sikap yang lembut, sabar, dan juga rendah hati. Itu semua didapatkan ketika beliau menjadi seorang penggembala yang mental itu ternyata diperlukan ketika menjadi seorang pedagang yang besar atau pembisnis yang besar, pengusaha yang sukses satu hari nanti. Juga Rasulullah SAW melalui mengembala hewan-hewan tersebut, beliau juga belajar bagaimana caranya mengatur awalnya mengatur hewan, lama-lama menjadi mengatur manusia kan, dan menata kehidupan. Itu hikmah ketika Rasulullah SAW melewati proses step by step sehingga menjadi seorang pembisnis yang ulung. Kita lihat teman-teman sekalian, modal dagangnya Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi seorang entrepreneur hebat, pengusaha hebat, pembisnis hebat, tidak serta-merta begitu saja, tapi lagi-lagi kita lihat, ternyata memang beliau terbiasa sejak kecil, dibina dengan pengalaman demi pengalaman. Beliau melakukan magang, teman-teman sekalian, istilah yang kita gunakan sekarang atau internship, bersama dengan paman beliau, Abu Thalib, di usia 12 tahun. Jadi Rasulullah SAW sebelumnya menjadi penggembala, kemudian mulai menjadi seorang pedagang yang ikut bersama pamannya. Disinilah yang kita sebut sebagai magang, atau beliau berlatih, beliau melihat, beliau terjun langsung, merasakan pengalaman langsung menjadi seorang pedagang. Pada saat itu ikut perdagangan dari pamannya yang menuju ke negeri Syam. Beliau keluar dari kampung halamannya untuk berdagang bersama pamannya di usia ke-12 tahun. Dan pengalaman-pengalaman yang beliau alami selama magang dalam berdagang ini, atau mengikuti orang lain di awal-awal ini, maka terbentuklah pribadi yang mandiri, pribadi yang pantang menyerah, kuat, pribadi yang selalu siap dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau Abu Thalib sempat bangkrut, dan disitulah Nabi Muhammad SAW sigap kemudian mengambil keputusan untuk mencari alternatif atas kebangkrutan dari pamannya, sehingga Rasulullah SAW menemukan solusi, sehingga beliau melakukan perdagangan keliling sendiri. Itu Rasulullah SAW, modal dagang beliau yang pertama, karena beliau terbiasa, alias punya pengalaman. Magang dulu di awal-awal, nggak ada pembisnis yang hebat, langsung hebat, nggak ada. Biasanya ikut dulu orang, lihat dulu, berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, modal bisnis Rasulullah SAW, kalau kita lihat, beliau digelari Al-Amin. Semua kita sudah tahu bahwa ternyata berbekal Al-Amin ini pada akhirnya dipercayai oleh orang. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak mudanya digelari dengan nama Al-Amin. Kalau kita lihat dalam dunia entrepreneur, sahabat sekalian, kepercayaan adalah modal yang paling besar dalam kita menjalankan sebuah usaha. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kepercayaan itu, bahwa semua orang percaya dengan perkataannya, semua orang percaya bahwa beliau memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan kepercayaan itulah bisnisnya menjadi berjalan dengan lancar. Maka berbekal pengalaman dan keterampilan dalam berdagang, Rasulullah SAW mulai menawarkan jasa, menjualkan barang dagangan saudagar-saudagar kaya Mekah. Jadi kita tahu bahwa sekitar usia 20 tahunan, perdagangan beliau itu sudah menembus sampai ke luar negeri, teman-teman sekalian. Dan kita lihat cara bisnisnya Rasulullah, beliau bukan orang yang punya modal besar, tidak. Tapi beliau menjalankan modal orang lain, baik mendapatkan upah maupun dengan profit sharing. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya sahabat sekalian, yang kita juga belajar dari Rasulullah SAW, modal yang beliau miliki adalah pandai bergaul. Ini yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur atau pembisnis atau orang yang ingin berdagang, bahwa dia harus memiliki kepandaian dalam bergaul. Jadi mental pandai bergaul Rasulullah SAW juga dididik dari kecil. Ketika kecil beliau bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, itu dididik untuk bagaimana bergaul bersama dengan orang-orang atau teman-teman yang lain. Begitu pula ketika di bawah didikannya kakeknya Abdul Muthalib, beliau juga dididik untuk pandai bergaul, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam bergaul, sehingga Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang memang pandai bergaul dan pergaulannya luas. Beliau bergaul dengan yang muda, yang tua. Beliau masuk dalam pergaulan rakyat jelata ataupun penguasa. Beliau bergaul dengan kalangan budak maupun saudagar. Jadi pertemanan beliau sangat luas. Jadi dalam bergaul, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan pribadinya yang
egaliter. Beliau bisa masuk dalam lini manapun, dan itu penting dimiliki oleh para entrepreneur atau para pembisnis. Beliau memiliki keterampilan yang sangat hebat dalam membangun jaringan, teman-teman sekalian, dengan kepala-kepala suku, kabilah Arab, dan kawan-kawan kakeknya. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin contoh bagaimana cara berdagangnya beliau. Jadi modal utama Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat lagi, kita rinci lagi, beberapa yang harus dimiliki adalah kepercayaan. Itu sangat penting. Akhlakul karimah, dalam akhlak yang tercermin dari sikap Rasulullah, maka memudahkan beliau, memuluskan dagang beliau, kejujuran tentu saja. Setiap kali ada barang yang cacat, beliau tidak sembunyikan. Setiap kali ada barang yang tidak baik, beliau tidak sembunyikan. Beliau katakan dengan jujur bahwa memang barangnya tidak baik atau barangnya cacat, dan beliau tidak menjual barang di atas harga umumnya. Kalau sudah dapat untung, ya sudah untung, bukan untungan terus tanpa ada puasnya. Beliau juga memiliki spirit yang sangat kuat dalam menjalankan bisnisnya bersih, prospeknya cerah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dalam sikap dagangnya, beliau rajin, mandiri, pantang menyerah, beliau kuat, dan siap mengambil keputusan-keputusan pada saat-saat yang sulit, pribadi yang egaliter seperti yang saya katakan, dan yang paling penting satu, Rasulullah SAW memiliki pribadi yang penuh dengan cinta. Kalau kita belajar sirah, kita sudah tahu banyak sekali kisah-kisah Rasulullah bagaimana menunjukkan rasa cintanya. Dan cinta ini akhirnya membawa hasil yang sangat baik dalam bisnis beliau. Karena beliau menjalankan segala sesuatunya dengan cinta. Baik dalam berbagai macam hal termasuk dalam bisnisnya. Bekerja, berbisnis dengan cinta, melayani customer-nya dengan cinta, bersama dengan para pekerja atau pegawai-pegawainya dengan cinta. Jadi cinta ini kekuatan untuk Rasulullah. Pada akhirnya beliau memberi cinta dan mendapatkan cinta dari customer-nya kah, maupun dari para pekerjanya kah, maupun dari teman-teman bisnisnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah SAW selain yang saya sebutkan tadi, juga beliau memiliki akhlak yang sangat perhatian terhadap para pekerjanya atau para bawahannya. Ini sangat penting. Ini terlihat ketika Rasulullah SAW membawa perdagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Siti Khadijah memberikan asistennya yang bernama Maisarah. Dan ketika dalam masa perjalanan, Maisarah mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa ketika teman-teman sudah berada di level tertentu dalam dunia bisnis, maka ternyata salah satu yang juga sangat penting adalah memberikan perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada akhirnya apa sih perjalanan karir Nabi Muhammad di bidang perdagangan ini, kita bisa rumuskan sebagai berikut nih. Teman-teman sekalian, pertama, Nabi Muhammad magang di usia 12 tahun. Kemudian di usia 17 tahun beliau sudah mulai berdagang sendiri. Kemudian para penduduk Mekah mulai mempercayakan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW atau investment manager ya kita sebut. Kemudian saat menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, pada akhirnya beliau pun menjadi business owner, pemilik bisnisnya sekitar di usia 30 tahun. Jadi semuanya berjenjang sampai pada akhirnya beliau menjadi financial freedom. Beliau memiliki kebebasan finansial dan akhirnya bisa fokus dalam menjalankan dakwahnya menjadi Rasulullah SAW. Jadi itu teman-teman sekalian sedikit kisah tentang perjalanan Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjalani kerasulannya di usia 40 tahun sudah fokus karena financial freedom, sudah bebas dari masalah finansial. Beliau sudah memulai perdagangannya sejak kecil, sejak dini, dengan berbagai macam tempaan, dengan berbagai macam pengalaman demi pengalaman, dengan berbagai macam julukan Al-Amin. Itu julukan yang susah sebenarnya didapatkan, tapi beliau menjaga kepercayaan itu. Orang-orang percaya, bisnis sukses. Ketika kehidupan kita sudah baik, maka kita bisa berkonsentrasi untuk membangun umat. Seperti itu, Mas Ipo. Saya kembalikan lagi kepada Mas Ipo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Mbak Oki. Mbak Oki, ini sahabat kita juga sudah hadir, Mas Muzamil. Assalamualaikum, Mas Muzamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap ya. Ini Masya Allah ya teman-teman, momen yang langka ya. Masing-masing punya kesibukan, Mbak Oki juga ya, yang lagi wisuda juga ya, khatam Al-Quran, Mas Muzamil juga, tapi alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa satu frame bareng semuanya ya, untuk teman-teman. Mudah-mudahan double berkahnya, bahkan triple gitu, insya Allah.
Oke, Mbak Oki izin ya, saya mempersilakan Mas Muzamil ya untuk melanjutkan ya. Boleh ya? Oke, tafadhol Mas Muzamil. Baik Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari juga kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, berusaha mempelajari kehidupannya agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat nanti kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, saya senang sekali pagi hari ini bisa join di acara yang luar biasa bersama pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Mas Ipo, ada Mbak Oki yang tadi penyampaiannya, penuturannya, materinya, nasihat buat kita semua. Masya Allah, luar biasa, rasanya udah cukup lengkap. Jadi sesuatu yang udah lengkap, kadang-kadang kalau ditambahin itu jadi nggak lengkap. Kayak jari kita itu kan ada 5. Kalau 6 justru nggak lengkap gitu ya. Jadi izin saya menambahkan sedikit aja ya, Mas Ipo sama Mbak Oki. Kalau tadi mungkin Mas Ipo udah ngasih prolog, udah ngasih intro, Mbak Oki udah Masya Allah udah menyampaikan sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW sebagai pedagang, sebagai pengusaha, membangun reputasi, dan seluruh perjalanan kehidupan Nabi yang dilalui setiap episode kehidupan Nabi itu bagaimana menjadi pelajaran pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun sebelum Allah beri tugas kenabian dan kerasulan selama 23 tahun. Lebih lama Allah mendidik nabinya 40 tahun dibandingkan Allah beri tugas yang mulia yaitu 23 tahun. Nah, tema kita hari ini Rasulullah Muhammad sebagai pedagang, Masya Allah. Jadi tema tijarah ya, tema perdagangan atau as-suq ya, pasar, karena bicara bisnis, bicara perdagangan, bicara perniagaan itu kan nggak akan jauh-jauh dari pasar. Cuma mungkin kalau pasar sebelumnya di zaman Rasul pasar itu fisik, kalau di zaman kita yang udah digital pasarnya udah online. Kita aja ketemu di pagi hari ini secara online ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwa masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Al-masjid ya, khairu biqa'il ar. Sedangkan pasar, as-suq ya, syarru biqa'iha, seburuk-buruk tempat. Cuma uniknya, pasar ini meskipun tempat yang paling buruk, tapi oleh Allah kita diminta, kaum muslimin, orang yang beriman, masuk sedalam-dalamnya. Tentu bukan sekedar asal-asalan masuk, tapi harus punya persiapan, harus punya bekal, harus punya ilmu yang cukup, yang mumpuni. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pernah berkata, la yabi' fi suqina illa man faqih. Nggak boleh masuk ke pasar kami kecuali orang-orang yang benar menguasai ilmu fikih muamalah. Kalau enggak, kenapa? Gitu kata Umar, wa illa akala riba radiya wa abah. Kalau enggak, pasti bakalan makan riba ya, makan syubhat haram dan lain sebagainya, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Jadi memang saya setuju sekali spirit yang disampaikan oleh Mas Ipo tadi bahwa umat ini harus bangkit ekonominya, harus berdaya. Para dai dengan kekuatan ekonomi insya Allah bisa menghadirkan kekuatan umat, bermanfaat untuk agama Allah, itu betul sekali. Tapi mungkin izinkan saya di kesempatan pagi hari ini sedikit mungkin melengkapi saja ya. Kita mengkaji secara syumul, secara komprehensif gitu. Misalnya ketika kita melihat bab tijarah gitu. Tijarah itu kan dalam Al-Quran ada 3 tema besar ketika Allah membahas tentang tema tijarah ya, tentang perniagaan. Yang pertama ada tijarah hal yang normal ya, jual beli seperti yang lazimnya kita ketahui. Yang kedua ada tijarah yang merugi, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka menukar petunjuk ya, hidayah dengan kesesatan. Dan yang ketiga tijarah yang menguntungkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Jadi tijarah, perniagaan yang nggak pernah rugi, yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih gitu. Jadi ada 3 tema tijarah, dan ulama Masya Allah mengkaji kata tijarah ini dari segi bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahami. Jadi betapa kata-kata dalam bahasa Arab itu punya mukjizat yang luar biasa. Nah,
ulama mengkaji bahwa huruf ta dan jim itu jarang sekali bertemu dalam kosakata bahasa Arab seluruhnya gitu. Hanya terjadi di tiga kata gitu. Pertama tajara, yaitu tijarah ya, perniagaan. Yang kedua ada nataja, intaj, itu artinya produksi. Masih mirip-mirip ya. Dan yang ketiga ada murtaji, irtaja, orang yang berharap. Ini luar biasa, kalau dikaji ini luar biasa, Masya Allah. Cuma kita perlu berhati-hati gitu. Karena tadi disampaikan oleh Mas Ipo ya, akibat dari perniagaan itu adalah kekayaan. Disampaikan sama Mas Ipo kan seperti itu tadi. Jadi kita perlu berhati-hati sebelum kita Allah berikan karunia, Allah berikan kekayaan, kita harus lebih dulu menginstal keimanan yang sempurna. Karena mungkin jarang ya disampaikan. Oke, kita udah yakin nih, kita kaya karena ada manfaatnya. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi mengadu ya, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka beramal seperti kami beramal. Mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa dan lain sebagainya. Tapi kami ada satu amal yang gak bisa kami lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Jadi kegelisahan para sahabat Nabi itu adalah soal akhiratnya. Karena mereka punya iman yang luar biasa. Bukan mungkin iri kayak kita hari ini ngelihat ada orang kaya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dari penyakit hati ya, julid gitu. Enaknya dia punya rumah gede, enaknya dia punya mobil mewah. Walaupun gak ada yang salah dengan itu semua. Tapi mungkin hari ini kita masih obsesinya soal dunia doang. Mungkin gak semuanya ya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi dulu, mereka kegelisahannya, kegundahannya adalah soal akhirat. Orang-orang kaya itu mereka beramal seperti kami beramal, tapi ada amal yang nggak bisa kami lakukan. Apa itu? Menjadi dermawan, berinfak dengan hartanya, zakatnya luar biasa, wakafnya yang dimanfaatkan untuk umat, yang amalannya mengalir terus-menerus. Kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip miskin ini. Kalau begitu ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini sebagai amal tambahan untuk sahabat-sahabat yang miskin ini. Nah, kemudian selang beberapa waktu ternyata amal satu ini, amal yang dinasihatkan Nabi kepada sahabat miskin ini sampai juga ke sahabat-sahabat Nabi yang kaya gitu. Sahabat-sahabat yang miskin ngadu lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya sudah mengetahui juga amal ini gitu. Gimana kami kalah lagi dalam amal solehnya? Gitu. Kurang lebih gitulah. Saya riwayatkan secara makna. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah fadilah, itulah keistimewaan, itulah keutamaan dari Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi memang kekayaan itu ada fadilahnya, ada keutamaannya kapan? Ketika kita menjadi dermawan, ketika kita gemar berbagi. Karena Islam itu ruhnya adalah, spiritnya adalah berbagi. Nah, uniknya ayat-ayat tentang sedekah, tentang amal sosial, tentang menjadi dermawan, itu perintahnya lebih dulu turun sejak saat Nabi berdakwah di Mekah, fase Makkiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang lamanya itu 13 tahun. Nabi hijrah ke Madinah, berdakwah di sana 10 tahun, kan lebih singkat ya. Di sana turun ayat-ayat perintah, larangan, syariat, fikih, muamalah, aturan-aturan Allah, ibadah, itu umumnya turun di Madinah. Tapi giliran amal sosial, seperti dalam surah Al-Hajj, ya, jumhur ulama mengatakan surah Al-Hajj ini kan surah Makkiyah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian kepada Allah, sujudlah kalian kepada Rabb kalian, dan beribadahlah hanya kepada Allah, dan kerjakanlah amal sosial, waf'alul khair. Ini yang dimaksud adalah berbagi, sedekah. Ayat-ayat tentang zakat misalnya, zakat pertanian itu. Mayoritas penduduk Mekah itu kan mereka adalah tajir, pedagang. Tapi kok ayat-ayat tentang zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih, yang ada di surah Al-An'am lebih dulu turun ketika fase Makkiyah sebelum hijrah ke Madinah. Padahal orang Ansar yang punya profesi sebagai petani atau mereka bercocok tanam. Ini menandakan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, karunia Allah yang luar biasa, Allah mengajarkan kita untuk berbagi, beribadah sosial, yaitu menjadi dermawan. Berbahaya sekali kalau kita dikasih harta, ya, kekayaan, seperti kata Mas Ipo tadi, banyak orang kaya tapi mereka gunakan untuk hal-hal yang kurang faedah, ya, untuk menghamburkan hartanya untuk kesia-siaan, kurang manfaatnya. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena menjadi kaya tanpa punya iman yang kuat, tanpa punya pondasi yang kokoh, tanpa punya mindset berbagi, itu akan memberatkan hisab. Jadi kalau disampaikan Mas Ipo tadi, ke orang-orang kaya itu cepat masuk surganya, kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka tidak pernah ragu untuk berbagi.
mindset sedekah ini hal yang umum ya, wakafnya luar biasa, infaknya luar biasa, itu yang perlu kita tanamkan kepada kita hari ini, karena ketika kita nyemplung ke dunia bisnis, ke dunia tijarah, itu insya Allah sunnatullah, itu menjadi sunnatullah kita menjadi kaya, apalagi di lingkungan komunitas bisnis yang bagus, dibimbing oleh mentor, itu insya Allah sunnatullahnya Allah akan memberikan karunia-Nya, akan Allah bukakan jalannya kepada kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah install hati, mindset kita untuk berbagi keimanan bahwa akhirat adalah tujuan kita, bukan sebatas menumpuk harta kita di dunia saja. Nah, yang seperti itu yang membuat hisab kita berat. Nah, baik, izin saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, kalau kita lihat, ayah bunda semuanya yang disayang Allah, ring-ring terdekat Nabi, ring nomor 1 Nabi ya, 10 sahabat Nabi al-Mubashshiruna bil Jannah, itu kan 9 diantaranya adalah mereka pedagang, mereka orang-orang kaya pada akhirnya. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, Rasulullah karena pendidik manusia terbaik sekaligus pendidik terbaik, tahu potensi para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu tidak mengizinkan para sahabatnya yang berasal dari Mekah, yang skill utama mereka adalah pengusaha atau pedagang ya, mengambil alih kerjaannya orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah, gitu, yaitu pertanian gitu. Karena orang Mekah itu memang udah darah mereka adalah pedagang gitu. Karena ini adalah teks Qur'ani, kita hafal surah Quraisy ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mereka melakukan rihlah perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Dalam rangka apa mereka pergi? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Oki, dalam rangka bisnis, dalam rangka tijarah, dalam rangka perdagangan. Jadi memang udah skill masyarakat Mekah itu memang pedagang. Maka nggak heran banyak sahabat Nabi yang menjadi pedagang. Karena mereka adalah as-sabiqunal awwalun, ring satunya Nabi, hijrah ikut bersama Nabi ke Madinah. Rasulullah nggak membiarkan para sahabatnya beralih profesi gitu. Tetap membiarkan menjadi pedagang, menjadi pebisnis. Kenapa? Karena ring nomor 1 Nabi itu harus siap saat dipanggil, saat diutus kemana. Kan pengusaha itu punya waktu yang leluasa, yang lega, nggak terikat dibandingkan para petani gitu. Orang-orang Ansar itu mereka kesibukannya pertanian, harus nungguin masa memupuk lah, mengawinkan kurma, memanen, terikat gitu, terikat dengan tempat. Sementara kalau pebisnis, pengusaha itu bebas, nggak terikat. Makanya Rasulullah nggak membiarkan para sahabatnya mengambil alih kerjaannya orang-orang Ansar. Salah satu kisah yang kita udah tahu yaitu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri aja, cuma bawa baju di badan. Jadi kalau kita bahasain dengan bahasa kita hari ini, bisnis tanpa modal. Itu ahli beneran tuh, bisa bisnis tanpa modal. Kan kalau hari ini kita mau bisnis, aduh modalnya dari mana ya? Masih mikirin modal. Ini Abdurrahman bin Auf, bisnis tanpa modal, cuma bawa diri aja. Sampai ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansar ya, yang bernama Sa'ad bin Rabi gitu. Ditawarkan setengah kekayaannya, setengah kebunnya, setengah hartanya gitu. Abdurrahman bin Auf cuma berkata, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga berkah Allah bagi keluargamu dan hartamu. Dullani 'ala suq, tunjuk ya saja kepadaku di mana pasar gitu. Tanpa modal, tanpa skill ya, dengan mohon maaf, tanpa modal materi gitu, tanpa modal harta, tapi modalnya adalah skill, keahlian gitu. Hingga pada akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi pribadi yang kaya raya ya, karena memang dari Mekah memang udah kaya, pergi ke Madinah nol, jadi kaya lagi, hanya modal masuk ke pasar doang, karena udah punya skill yang luar biasa itu. Jadi skill yang keren itu ya, pebisnis yang keren itu bisa menguntungkan, bisa menghasilkan bahkan tanpa modal. Maka kalau kita ngaji ke Abdurrahman bin Auf, kita bisa bisnis tanpa modal nih. Kayak misalnya ada sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Ketika awal-awal Nabi diangkat oleh Allah ya, menjadi Nabi dan Rasul, awal-awal berdakwah baru 3 hari Hamzah masuk Islam gitu ya. Waktu itu Umar bin Khattab baru masuk Islam. Dakwah masih sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Gitu. Terdengar suara langkah kaki Umar, tek 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 gitu. Para sahabat Nabi yang udah masuk Islam ini ketakutan, pada lari, pada mojok gitu. Hamzah santai aja gitu. Hamzah berkata, kalau Umar datang ke sini dengan niat baik, kita terima dia dengan baik.
Tapi kalau dia punya niat jahat, aku bunuh dia dengan pedangnya dia. Aku bunuh Umar dengan pedangnya Umar. Nah, itu baru skill yang keren gitu. Jadi tangan kosong, nggak bawa apa-apa ya. Jadi itu baru petarung sejati itu. Nggak punya pedang, tapi punya keberanian, punya keyakinan ya, bisa membunuh Umar dengan pedang Umar sendiri. Nah, itu baru skill yang luar biasa. Maka kalau kita belajar bisnis dari Abdurrahman bin Auf, kok bisa seperti itu ya? Ya, pertama Abdurrahman bin Auf ya meriset pasar, dilihat apa nih demand yang paling tinggi apa, needs yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Ansar yang mata pencarian mereka adalah petani ya, bercocok tanam, apa yang paling dibutuhkan? Ternyata cangkul. Itu dulu yang dijual. Belum punya modal, ya udah join dulu dengan orang yang udah punya bisnisnya. Maka kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi sangat dibutuhkan dalam bisnis. Hingga pada akhirnya baru membangun pasar sendiri. Nah, Rasulullah SAW bicara soal pasar kan nggak langsung juga bangun pasar. Padahal ketika di Mekah bisa banget bangun pasar. Para sahabat Nabi semuanya adalah pedagang, gitu, punya barang dagangan, gitu, bisa banget. Tapi itulah Islam. Segala sesuatu punya tahapan. Rasulullah lebih dulu membangun komunitas yang loyal, yaitu para sahabatnya, dibekali dengan keimanan, dibekali dengan ilmu fikih muamalah. Baru setelah hijrah ke Madinah itu pun nggak langsung bangun pasar, tapi masih bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di pasar mereka. Baru ketika saatnya sudah siap ya, baru dibangun pasar, hingga pada akhirnya Rasulullah cukup berkata, hadza suqukum, ini pasar kalian. Pindah tuh yang tadinya belanja ke pasar Yahudi, pindah ke pasar kaum muslimin yang didirikan oleh Rasulullah. Maka ketika kita hari ini ingin mengalahkan pasar ribawi, pasar Yahudi, pasar kapitalis, yang harus kita bekali ke diri kita adalah ilmu yang kuat, iman yang kokoh. Jangan asal misalnya kita nyemplung, kita kalahkan. Masa kita kalahkan orang Yahudi, pasar Yahudi hari ini dengan cara mereka? Kita nyemplung juga ke dalam tanda kutip riba. Ini kan nggak masuk gitu. Sunatullahnya nggak seperti itu. Jadi ada ilmu, segala sesuatunya ada ilmu. Singkat penyampaiannya seperti ini. Riba itu hanya bisa dikalahkan dengan dua hal kan, kata Allah dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan, meluluh lantakkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi sedekah dan jual beli itu bisa menghancurkan riba, dan itu bergabung dalam satu amal soleh yang bernama wakaf. Jadi untuk bisa berwakaf tentu kita butuh kemampuan ya, butuh kekayaan, dan salah satu wasilah kekayaan adalah lewat jalur perniagaan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih karunia-Nya yang luas di muka bumi ya. Mencari karunia Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila dulu para sahabat Nabi ya, lagi khutbah Jumat, datang barang dagangan, mereka kabur dari dengerin Rasulullah berkhutbah. Itu kualitas iman para sahabat loh, betapa ternyata perdagangan itu dalam tanda kutip ada fitnahnya, bahkan menimpa para sahabat Nabi. Maka kita diminta hati-hati oleh Allah. Qul ma 'indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan jual beli itu, tijarah. Nah, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada satu mukjizat yang luar biasa dari susunan kata di akhir surah Al-Jumu'ah ini ya, yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ada dua, Allah sebutkan di situ, ada lahwun, permainan, ada tijarah. Nah, Allah membolak-balik gitu. Di awal ayat, ini ayat terakhirnya ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin. Jadi di awal ayat Allah lebih dulu menyebutkan perniagaan, baru permainan. Ini sesuatu yang melalaikan ya. Sedangkan di akhir ayat ya, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Allah lebih dulu menyebut permainan, baru tijarah, baru perdagangan gitu. Apa hikmahnya? Allah ingin mendekatkan sesuatu ya. Ketika Allah berfirman di awal ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ternyata permainan itu lebih dekat ke melalaikan gitu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Jadi yang melalaikan itu permainan gitu. Tijarahnya itu di belakang gitu. Sedangkan
ketika Allah menyampaikan wallahu khairur raziqin ya, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Lebih dulu permainan baru tijarah. Karena kata tijarah ini akan dekat ke Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi apa hikmahnya, apa pelajarannya? Orang yang senangnya main-main ya, kayak anak-anak muda itu senangnya main aja, main yang nggak faedah, membuang waktu, maka rizkinya itu jauh. Sedangkan kalau kita mau didekatkan oleh Allah dengan rizki, maka jalannya adalah tijarah, perdagangan. Makanya Allah dekatkan kata tijarah dengan Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian, yang benar dari Allah, yang keliru dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya balikin lagi ke Mas Ipo. Masya Allah. Terima kasih Mas Muzamil ya. Ini saya ngikutin perkata ya. Sampai ada beberapa poin saya catat juga gitu. Padahal kita ini acara bareng itu udah sering. Tapi ada aja itu ilmu baru lagi, Masya Allah. Samudra ilmu, samudra hikmah, Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman ya, saya yakin ya ini sampai detik ini teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Teman-teman kalau masih mendengar suara saya dengan jelas ya, coba ngacung tangannya, gerakan jempolnya boleh. Sinyal aman ya, kuota aman ya. Oke, izin saya lanjut ya sekitar 15 menit ke depan ya. Kita tuntaskan materi pada hari ini. Boleh ditanyakan lagi slide-nya? Saya lanjut ya, Mas Muzamil. Silakan Mas. Ya, izin lanjut sebentar ya, teman-teman. Nah, ini udah kita bahas, kita buka lagi slide berikutnya. Ya. Jadi Masya Allah ya, ini bukti-bukti kekayaan para sahabat ya. Nah, ini ya ketika saya bertanya langsung kepada ulama-ulama kontemporer ya zaman sekarang. Saya bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi ya, beliau sempat menjadi ketua ulama sedunia. Ya, beberapa periode beliau ketuanya. Ya, saya tanya tentang harta, boleh nggak punya harta? Ya, beliau sampaikan tentang 2 ayat ya, surah Al-Maun dan At-Takasur. Ya, 2 peringatan. Ya, apa itu? Jangan bermegah-megahan, dan apa? Ingat orang susah. Gitu. Jadi boleh. Dia bilang kan takut perlu harta, haus perlu harta, kita perlu minum. Ya, lapar perlu harta, perlu makan, dia bilang gitu. Sama juga kalau takut kita perlu perlindungan, perlu harta. Ya. Jadi ya boleh dia bilang. Masya Allah. Ya, ini Syekh Yusuf Qaradawi. Oke. Kemudian saya tanya juga dengan Syekh Yusuf Estes. Ya, alhamdulillah selama di Indonesia saya temani beliau ya berhari-hari. Ya, saya waktu melepas beliau itu ya sampai nangis saya. Ya, benar-benar sedih saya waktu itu. Ya, rasanya tuh dekat banget sama beliau. Ya, saya mau cium tangan beliau nggak diizinkan, malah dipeluk. Berkali-kali dipeluk sama beliau. Ya, kalau makan tuh juga makan itu makan bareng gitu di piringnya beliau. Bahkan beliau juga bawa tumbler ya, itu isinya aja kopi. Kami diminta itu ya minum langsung dari sana, coba. Masya Allah. Ya, saya nggak berani kan, dipaksa sama beliau. Akhirnya minum juga tuh dari tumblernya beliau. Masya Allah. Jadi 1 tumbler minum bareng. Masya Allah. Ya. Nah, beliau bilang ya bahwa kaya atau miskin itu adalah ujian. Intinya apa ya? Kaya ujian, miskin ujian. Hati-hati. Gitu. Karena orang miskin pun banyak akhirnya menjadi murtad, ya kan? Kita lihat zaman sekarang seperti apa. Saya tanya lagi sama Dr. Zakir Naik, ya. Alhamdulillah juga seminggu lebih saya temani beliau selama di Indonesia, ya. Ini alhamdulillah nih saya Yusuf Estes, Dr. Zakir Naik, ya. Ustadz Ahmad Alikan begitu nyampe di Indonesia, alhamdulillah saya temani di mobil saya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kesipratan berkahnya, insya Allah. Nah, Dr. Zakir Naik bilang ya, boleh, tapi hati-hati, ada hisab, ya. So dia bilang be careful when you are powerful. Ya, begitu kita kuat, punya harta, punya kekuasaan, hati-hati, hisab juga makin ada, makin nyata gitu. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak nanti berat itu hisabnya. Ya. Nah, Ustaz Ahmad Alikan menyampaikan kalimat yang netral bahwa bukan soal kaya atau miskinnya, tapi apakah kita sudah mempersembahkan the best effort. Ya. Nah, kalau sudah dipersembahkan best effortnya, ya konsekuensinya mungkin ya kita dapat kompensasi harta. Tapi isunya dalam Islam adalah apa? Apakah engkau sudah mempersembahkan yang terbaik? Entah kita sebagai notaris, pengacara, petani, ya, nelayan, termasuk juga pengusaha, persembahkan yang terbaik, gitu. Nah, kalau kita persembahkan yang terbaik, ikhtiar kita, insya Allah kompensasinya, ya, yang mungkin berupa rupiah dan seterusnya itu, insya Allah akan kita dapatkan. Ya, intinya semua bilang boleh, gitu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, nah ini kita mulai masuk ke materi yang lebih ini ya. Ini kata Ustadz Adi Dayat. Saya tanya langsung sama beliau. Ya, alhamdulillah kita berapa kali sering ketemu, gitu ya. Sampai ke rumah beliau juga saya gitu ya. Nah, ini di rumahnya Pak Bin waktu itu ya. Saya tanya, boleh ini kaya gitu? Beliau bilang lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya beliau seperti itu ya. Saya timbalin lagi, boleh nggak Ustaz sampaikan ini di hadapan publik ya, biar publik itu juga ngerti gitu Ustaz, biar paham juga gitu Ustaz. Oke, akhirnya berapa minggu kemudian beliau sampaikan ya waktu di kajian musyawarah waktu itu ya, kajian musyawarah ya. Nah, harta ketika di dunia
ya maksudnya di tangan kita gitu ya, dengan izin pengelolaan itu ya yang diberikan pada kita, berguna buat apa? Hukazis, haji, umroh, kurban, akikah, zakat, infak, sedekah. Hukazis. Selagi kita hidup untuk hukazis. Kalau kita meninggal untuk 3W, waris, wakaf, wasiat, insya Allah. Ya. Nah, wakaf ini masya Allah, aslinya di zaman sahabat, di zaman Nabi itu wakaf itu properti. Ya, di zaman kemudian baru akhirnya berkembang fikih yang namanya wakaf tunai. Tapi aslinya properti, masya Allah. Ya, di zaman Nabi, sahabat itu hampir semuanya properti. Ya, hampir semuanya. Ya, oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, ini beberapa pesan ya tentang pentingnya harta ya. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ya, tinggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita buka lagi yang berikutnya. Nah, ini saya pengen kasih solusi buat teman-teman ya soal pengelolaan bisnis ya, bisnis apa yang bertahan ketika pandemi ini. Ya, ini penting sekali ya. Saya 2 kali diliput sama detik.com gara-gara materi. Ya, mereka minta izin untuk menyebar luaskan materi ini. Memang saya mau, saya izinkan ya karena bagus banget jadi solusi bagi orang banyak ya. Saya sampaikan ya, dan detik.com waktu itu mengundang saya sampai 2 kali karena materi ini ya sangat-sangat penting, sangat-sangat powerful. Saran saya teman-teman kalau bisa dicatat pakai pena, pensil atau handphone silahkan dicatat ya, karena ini sangat-sangat penting ya, atau screenshot nih sekarang juga silahkan ya, karena materi ini sangat-sangat teknis, sangat-sangat berguna ya untuk kehidupan kita di masa pandemi seperti sekarang. Baiknya yang seperti apa, baiknya bisnis yang seperti apa, produknya seperti apa ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya boleh. So gini ya teman-teman ya, jangan pandemi ini kita jadikan alasan ya, karena apa, kalau kita bicara rasional, total uang yang beredar itu sama ya, sebulan sekitar 6.000 triliun. Jadi uang itu sama, nggak berubah deh. Kalau kita bicara rezeki juga sama, Allah menjamin rezeki. Jadi jangan berpikir karena pandemik ya, akhirnya kita merasa uang itu kayak hilang, loss. Nggak seperti itu. Ya, asalkan kita kreatif, kita gigih, uang itu akan dapat juga, insya Allah. Ya, rezeki pasti keluar juga. Itu ular, burung, lebah, ya nggak pakai seminar, nggak pakai training, nggak pakai kuliah S1. Ya, dapat rezekinya, dijamin rezekinya. Apalagi kita pakai seminar, pakai training, ya pernah kuliah juga, alhamdulillah. Ya kan, insya Allah lebih dijamin rezekinya, ya kan? Nah, teknisnya gimana nih? Ya, saran saya teman-teman di masa pandemi ini jasa yang sifatnya kontak fisik orang cenderung mengurangi. Contohnya apa? Salon, spa, bekam, ya khusus nyetir mobil. Nah, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Termasuk juga dokter gigi, ya perawatan wajah, orang cenderung mengurangi, menghindari. So saran saya, ya jasa-jasa seperti ini tawarkan produk. Contohnya apa ya, kita misal udah telanjur nih ya, buka bekam misalnya, ya sudah sekarang jual misalnya habatus sauda, minyak zaitun misalnya, silakan. Atau kita udah telanjur nih buka salon, ya sudah nanti sekarang apa, jual toner untuk rambut, ya jadi alihkan ke barang dulu agar barang ini bisa dikirim ke Indonesia gitu loh. Ya, karena memang pasti ya orang berkurang datang ke tempat kita, itu secara umum ya. Nah, jasa yang bertahan adalah apa? Jasa yang bisa di-zoomkan, istilah saya zoomable atau YouTube streaming gitu. Ya, contohnya apa? Seminar, training, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kelas Zumba, kelas aerobik, ya, fitness, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa. Ya, jadi pakai Zoom, ya, di-zoomkan, zoomable istilahnya. Nah, kalau kita main di barang, ini penting sekali ya, ini teknis tapi sangat-sangat penting, sangat-sangat solutif, insya Allah. Ya, ini pengalaman saya bisnis belasan tahun. Ya, jadi usahakan barang itu apa? Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama. Coba diulang, pakai lisannya. Coba. Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama. Kenapa? Nah, hati-hati. Ongkir itu adalah silent killer bagi kita pengusaha pemula. Kita rata-rata sini kan usahanya masih mikro. Kadang-kadang mikroba lagi, saking kecilnya. Ya kan? Nah, jadi masih kecil lah gitu, belum besar gitu kan, nggak apa-apa, ya kan? Jadi kita ini apa-apa kirimnya ya pakai Tiki, JNE, kan kayak gitu. Kita belum punya armada sendiri, seperti Wingspoon, ya, seperti grupnya PNG, kita belum bisa. Seperti Indofood, kita belum bisa. Ya, jadi akhirnya apa? Mengandalkan ya JNE ya dan sejenisnya. Nah, ini ongkir ini memang pengaruh banget, ya pengaruh banget, dan itu bisa menjadi silent killer untuk pebisnis yang mikro ini. Termasuk juga saya ini, termasuk mungkin ya teman-teman juga. Nah, carilah barang yang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, kenapa tahan lama? Pasar kita Indonesia luas. Jangan kita kirim, ya, kita di Bekasi nih, di Depok nih, kita kirim keluar, ya ke Jawa Tengah, udah 4 hari basi, 5 hari basi. Kalau bisa itu tahan lama 3 bulan, syukur-syukur 1 tahun. Nah, kita juga punya waktu yang melempar dari distributor besar ke agent, ke reseller. Jangan 1 minggu basi, rusak, repot nih. Ya, karena ini makan waktu nih. Pertama karena Indonesia yang luas, kedua juga itu dari distributor ke agent, ya, ada lagi agent besar, agent kecil sampai reseller, itu makan waktu,
reseller ke tangan konsumen makan waktu. Tidak boleh barang cepat basi, busuk itu nggak boleh. Atau fashionnya cepat berlalu, modenya cepat berlalu juga nggak boleh. Usahakan tahan lama. Ya, makanya saya bilang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, nah kalau udah kecil, insya Allah hemat ongkir, insya Allah akan hemat space juga. Kenapa? Kita nggak punya gudang. Ini ya saya udah ngeliat sendiri soalnya, teman-teman begitu omsetnya 200 juta, udah bingung.